Assalamualaikum. Kembali lagi di channel VNY Mode. Di video kali ini adalah tutorial cara menjahit blazer. Yang mau tahu cara bikin pola blazernya ini, kalian bisa nonton di video sebelumnya ya. Di akhir video aku punya dua hasil jahitan blazer yang modelnya sama. Penasaran kan? Langsung aja nonton videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip dan jangan lupa di subscribe, like, dan share-nya. Sekarang kita masuk ke step menggunting kain. Pertama adalah menentukan serat kainnya. Kemudian letakkan satu persatu polanya. Boleh dengan cara membentangkan kainnya, seluas kainnya itu, kemudian memposisikan setiap pola-polanya yang akan digunting. Kalau aku biasanya adalah menggunting satu persatu polanya seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan kampuh, karena polanya ini yang kita buat tadi belum ditambahkan kampuh. Jadi untuk serat kainnya itu adalah letaknya sama seperti polanya ini, jadi dari atas ke bawah. Untuk kampuh di bagian tepi ini 2 cm. Untuk bagian tepi bawahnya 3 cm. Dan bagian kerah atau lipatan kerahnya ini 1 cm. Untuk bagian bahu, kerung ketiak, dan kerung leher juga 1 cm. Untuk pola kerah belakangnya ini dibutuhkan 2 lembar, dan di sini udah aku tambahin kain fislin di 1 lembar kain kerahnya ini. Jadi ukuran kain fislinnya ini sesuai dengan pola kerahnya. Lalu untuk kain kerahnya itu ditambahkan 1 cm kampuhnya di keliling kain fislinnya. Nah, ini untuk kain kerah bagian belakangnya sebanyak 2 lembar. Nah, selain pola depan, pola belakang, dan pola kerah, ini juga kita butuhkan yaitu pola untuk sakunya. Ini dibuat sebanyak 2 set, jadi untuk setiap saku itu ada 4 lembar kain yang dibutuhkan. Nah, untuk pola kerah belakang ini bentuknya seperti ini, jadi dia sebanyak 2 lembar. Kain fislinnya bisa dipakai di kedua lembar kain kerah ini atau bisa juga hanya sebelahnya saja. Jadi di sini aku memakai kain fislinnya di 1 lembar kain kerah. Nah, sekarang kita masuk ke materi bikin saku blazernya seperti ini. Step pertama kita akan mengukur di mana posisi atau letak sakunya. Jadi di sini yang aku pakai adalah pola depan sebelah kiri. Ini akan diukur ulang di mana letak garis pinggangnya ya. Dihitung mulai dari titik puncak bahu, ukuran panjangnya itu 40 cm. Kemudian diukur dari pinggir kain 10 cm. Nah, ini dia tadi untuk garis pinggangnya. Nah, letak sakunya itu turun 2 cm dari garis pinggang. Untuk lebar lubang sakunya adalah 12 cm.
Kemudian letakkan kain A di antara garis yang sudah kita buat. Kedua kain ini akan dijahit dengan jarak tepi jahitnya itu 0,5 cm. Dan jangan lupa beri tanda untuk batas jahitannya. Nah, ini nanti akan dijahit 0,5 cm dari tepi kain dan untuk jahitannya sudah ditandai batasnya 12 cm. Setelah dijahit lurus, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan gunting garis di antara dua kain ini. Setelah digunting, kainnya ini digunting sesuai garis, kemudian untuk ujung-ujung garisnya itu digunting seperti ini, jadi diagonal, dan ini akan membentuk kain membentuk segitiga. Lalu kedua kainnya ini dimasukkan ke arah dalam blazernya. Nanti kita akan lihat bagaimana potongan atau guntingan sudut kainnya tadi. Nah, seperti ini dia tadi sudut potongan kainnya, dan ini kita akan jahit agar lebih rapi lagi. Sebelumnya kita akan menjahit tindas dulu di bagian kedua kainnya ini ya. Ujung kainnya ini yang segitiga ini akan dijahit dengan melipatnya ke arah dalam, kemudian dijahit dengan rapi. Dan jangan lupa juga yang ini dijahit tindas. Nah, ini hasil yang udah dijahit tindas. Kemudian kita akan menjahit tepi kanan kiri lubang sakunya. Jadi ini nanti akan dilipat ke arah dalam, kemudian dijahit. Nah, setelah tepi-tepi lubang sakunya dijahit, kemudian kita akan menjahit penutup sakunya. Di sini kita akan menjahit tepi kanan kiri sakunya. Ini penutup sakunya sudah dijahit di tepi kanan kirinya, kemudian ini akan kita balik, tapi sebelumnya digunting dulu ujung-ujungnya seperti ini ya guys. Nah, ini tadi efek dari ujung lubang sakunya terlalu besar, jadi sisi kanan kiri penutup sakunya ini masih terlihat lebih seperti ini. Kelihatan nggak? Jadi hasilnya itu di samping kanan kiri penutup sakunya tidak rapat. Step selanjutnya, posisikan penutup saku sejajar, jadi jangan sampai miring sebelah.
Untuk penutup saku kanan kirinya, lebarnya harus sama ya, guys. Dijahit lurus di bagian sini. Jadi jarak jahitan dengan tepi kainnya itu 1 cm. Hasilnya seperti ini. Tampak di bagian dalamnya seperti ini. Untuk lebihnya ini bisa digunting, jadi kain atas dan bawahnya ini kita samakan lebarnya. Setelah ini kita akan jahit kain sakunya. Jadi kain sakunya ini akan dijahit di bagian kain yang atas dan kain yang bawah. Jarak jahit dari tepi kainnya 1 cm. Nah, ini yang bagian atas sudah dijahit, kemudian kita akan jahit dengan kain yang bagian bawah. Ini hasilnya sudah dijahit bagian atas dan bagian bawah. Step selanjutnya menjahit bagian tepi kanan kirinya, kemudian diobras. Hasilnya akan seperti ini, jadi untuk materi saku blazernya sudah selesai. Kemudian lanjut ke step menjahit belahan belakangnya. Caranya sangat mudah, yaitu lipat ke dalam bagian yang sudah kita tentukan untuk belahan belakangnya ini. Lanjut ke step menjahit kerah bagian belakang. Sebenarnya cara menjahit kerahnya ini sama dengan seperti cara menjahit kerah pada umumnya. Jahit dari sisi sebelah sini, kemudian ke bawah, lalu ke sisi sebelahnya lagi. Nah, setelah dijahit untuk bagian kampuh-kampuhnya, kamu bisa gunting sedikit agar melipatnya nanti jadi lebih rapi. Kemudian kerahnya dibalik dan ini nanti siap untuk disatukan dengan blazernya. Next ke step lapisan kerah. Kita butuh 2 lembar lapisan kerah seperti ini. Untuk polanya ini kalian bisa langsung jiplak di pola bagian depan blazernya dengan lebar sekitar 10-15 cm. Kemudian kain lapisnya ini langsung aja dijahit ke pola bagian depannya. Sebelumnya jangan lupa di pola bagian depannya tambahkan dulu kain viselin dengan bentuk seperti ini ya guys. Cara menjahitnya adalah posisinya itu kain lapisnya ada di bagian atas, kemudian di bawahnya itu pola blazer. Dijahit dengan kampuh 1 cm.
Setelah dijahit, kain lapisnya bisa dibawa ke arah dalam, lalu lanjut ke step pemasangan kerah. Nah, untuk kain lapisnya tadi itu nanti dimasukkan ke bagian kerahnya ya. Jahit kerah sudah selesai, kita next ke step menjahit lengan. Untuk bagian lengannya juga kita memerlukan kain lapis. Di sini aku pakai kain lapis yang warna hitam polos. Untuk ukurannya adalah selebar kain lengannya ini, kemudian untuk panjangnya itu sekitar 25 cm. Ini dijahit dengan kampu 1 cm. Kemudian bagian dalamnya juga aku jahit dengan kampu 1 cm. Bagian-bagian yang lebih ini bisa digunting. Nah, untuk lapis lengannya sudah selesai, selanjutnya jahit tepi lengannya dengan kampu 2 cm. Selanjutnya pola lengan ini bisa langsung digabung dengan pola badannya. Kemudian kita tinggal menjahit bagian tepi bawah blazernya. Oke, semua step sudah kita selesaikan, tinggal kita lihat hasil blazernya seperti apa. Nah, ini dia hasil dari tutorial cara menjahit blazer. Yang kecil ini juga pola dan cara menjahitnya sama ya, guys. Aku kasih lihat di sini untuk detailnya ini di bagian lengannya juga ada lapis lengannya ya. Oh ya, ada satu perbedaannya yaitu di belahan belakangnya ini, guys. Yang kecil nggak ada belahannya. Yuk kita lihat detail-detail yang ada di blazer marunnya ini. Nah, ini kalian bisa lihat dengan jelas antara dua blazer ini. Selanjutnya kita lihat detail yang ada di blazer marun. Kita lihat bagian-bagian yang sama persis dengan blazer skala 1:2 tadi. Mulai dari bagian kerahnya, lanjut kita ke bagian lengan. Di sini juga bagian lengannya ada kain lapis yang warnanya berbeda dengan kain luarnya. Kemudian ke bagian saku, di sini juga modelnya saku bobok ya. Model penutup sakunya juga sama dengan blazer skala 1:2 tadi. Nah, ini yang aku bilang tadi untuk belahan bagian belakangnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.